Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dari kelas Aljabar Linear dan Matris akan melakukan demonstrasi program yang telah kami buat yang berjudul Program Perhitungan Diagonalisasi Vektor Eigen dan Eigenvalus menggunakan Python. Dengan dosen pengampu saya, kami yang bernama Bu Ibu Kartini Wahman Wahman Darus MTS STI dan dosen pendampingnya yang bernama Bu Yereski. Kak. Oke, pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya adalah Mahajalilu Karimulus Abid Negara dengan nomor NPM 2508 1001318. Dengan saya, An-Naufal Aditya Putra Lubis dengan NPM 250810103499. Kami dari kelompok 18 akan memulai demonstrasi mat- program matriks program diagonalisasi matriks dimulai dari sekarang. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, silakan. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu vektor eigen dan nilai eigen. Yang pertama, em, nilai eigen atau eigenvalue adalah angka yang menunjukkan seberapa besar suatu vektor direnggangkan, dipadatkan, atau dibalik arahnya ketika dikenai transformasi matriks. Nah, yang kedua, vektor eigen atau eigenvektor adalah vektor khusus yang tidak berubah arah saat dikalikan dengan matriks. Yang berubah hanya panjangnya sesuai nilai eigen. Ilustrasi mudahnya yaitu, bayangkan kalau kita merenggangkan sebuah karet gelang, arah karet yang tidak berubah sama dengan vektor eigen, seberapa besar renggangannya sama dengan nilai eigen. Terus yang poin kedua yaitu, apa itu diagonal vektor? Diagonal vektor atau lebih tepatnya diagonalisasi matriks adalah proses mengubah matriks A menjadi matriks diagonal D dengan rumus D sama dengan P inverse kali A kali P, di mana D sama dengan matriks diagonal atau nilai eigen di diagonalnya, P sama dengan yang matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen, P inverse sama dengan inverse dari P. Tujuan diagonalisasi adalah mempermudah perhitungan pangkat matriks AN, mempermudah analisis sistem linear dan transformasi. Terus syarat matriks bisa didiagonalisasi itu, yang pertama, matriks P harus harus punya inverse. Determinan P sama tidak sama dengan nol. Yang kedua, jumlah vektor eigen yang bebas linear sama dengan ukuran matriks. Terus selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan seperti di program Python. Masukkan matriks ukuran Masukkan matriks A ukuran n kali n. Hitung nilai eigen dengan vektor eigen pakai ini. NP sama dengan linear 8 dan seterusnya. Hmm. Selanjutnya bentuk matriks bentuk matriks P dari vektor eigen sebagai kolom. Selanjutnya bentuk matriks diagonal D dari nilai eigen. Selanjutnya hitung determinan P. Jika determinan P tidak sama dengan nol, matriks bisa didiagonalisasi. Eh, Dan jika determinan P sama dengan nol, tidak bisa. Selanjutnya verifikasi dengan menghitung P kali D kali P inverse, hasilnya harus kembali ke A. Selanjutnya, contoh dari laporan agar lebih nyata. Sebagai contoh, saya akan memberikan matriks yang bisa didiagonalisasi.
itu. Hasilnya, nilai eigen 5 dan 2, vektor eigen dalam kurung 0,894, 0,447 tutup kurung, dan minus 0,707 dan 0,707 tutup kurung. Matriks P dan D terbentuk, verifikasi berhasil, PDP inverse sama dengan A. Lalu contoh matriks yang tidak bisa didiagonalisasi adalah kenapa tidak bisa didiagonalisasi? Karena hanya punya satu vektor eigen bebas linear untuk ukuran 2 atau determinan P sama dengan 0. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu sudah jelas sekali yang telah dijelaskan oleh Mas Noval. Selanjutnya akan kami demonstrasikan beberapa programnya, yaitu program linear, program yang telah kami buat, yang berupa yang kami jalankan menggunakan program Python sendiri. Ya, di sini kalian bisa lihat di video code, kami sudah membuka, ya kan ya. Yang pertama kita bisa melihat ada beberapa program yang di sini memang ya untuk orang awam bisa pusing. Tapi kita akan menjelaskannya secara mudah dan bisa dipahami oleh awam, awam itu. Oke, yang pertama di sini ada import NumPy yang bertugas sebagai library untuk program kami. Yang dimaksud library tersendiri itu ya program-program yang telah dimasukkan ke NumPy sendiri yang awalnya angka biner lalu bisa digunakan dalam bahasa Hansa yang seperti contoh ini seperti tulisan equal, egg, fakes, ya, NumPy linear eigenvector. Lalu yang P ini adalah bisa diartikan eigenvector dan lain-lainnya. Nah, ini adalah NumPy itu sendiri. Oke, lanjut. Oke, kita akan menjelaskan beberapa programnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat secara cepat lah ya. Cepat-cepat. Yang mana ini bisa dijelaskan. Yang mana di sini akan kami jelaskan di file drive kami. Yang file drive kami. Yaitu, sebentar. Nah, file drive kami yang ada di sini. Oke. Dari di atas ya. Dari di atas yang warna import NumPy. Import NumPy sendiri itu bisa berarti seperti ini. Dimulai dari start, masukkan NumPy sebagai perhitungan file Python yang seperti disebutkan oleh pertama tadi. Lalu def di organisasi menghitung diagnosasi dan tampilkan hasil itu berarti hitung nilai diagnosasi A dengan menggunakan eigenvalues dan eigenvector sebagai program perhitungan NumPy. NumPy eigen nilai eigen A yang berisi yang akan menggunakan rumus yang akan nanti menggunakan rumus P dikali diagonal matriks tadi lalu dikali inverse dari
matriks vektor tersebutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah sudah mulai ini adalah maksud saya ini adalah program utama. Nah, program perhitungan utama dari program kami. Yang mana jika ditulis di sini ya, kalian mungkin bisa melihatnya. Di sini ditulis ditulis if jikalau determinan P itu kurang lebih besar daripada nol, maka lakukan perhitungan matriks seperti berikut. Maka lakukan program tu- tulis nilai tulis nilai sama dengan matriks dapat diorganisasi. Lalu tulis nilai eigen sebagai kolom dan tulis nilai D se- sebagai nilai eigen. Lalu tulis verifikasi perhitungan perhitungan sebelumnya yang perhitungan sebelumnya dari program ini tulis di dalam interface sebagai perhitungan seperti berikut. Nah, yaitu nilai P kali diagonal diagonal i- matriks lalu dikali inverse matriks P. Dan jikalau nilai determinan P itu kurang dari nol, maka jalankan perintah tulis X matriks tidak dapat digeneralisasi atau determinan itu sama dengan nol. Lalu tulis nilai eigen sebagai menggunakan hasil dari P dan tulis nilai vektor eigen menggunakan hasil vektor N. Dan lebih lanjut nanti adalah program utama atau interface utama untuk menjalankan perintah sebelumnya. Yang mana selama selama program ini benar, tulis diagonalisasi matriks, lalu lanjut tulis di bawahnya, tulis satu input sendiri, tulis intinya di, di interface akan muncul seperti ini. Lalu dilanjut jika lalu dilanjut jika jika lau sang coder menulis angka satu, maka tanya angkanya berapa kak. Maka sistem akan menanyakan nilai matriks akan benar berapa, apa 2 kali 2, 3 kali 3 itu terserah. Lalu buat matriks A dengan cara ulang dari baris satu sampai N. Lalu kalian bisa tanya lagi baris ke satu pisahkan. Lalu mesti sistem akan menanyakan lagi. Lalu sistem akan menanyakan lagi berapa nilai yang Anda akan kamu masukkan ke program ini. Lalu sistem akan menerima beberapa matriks. Yang intinya ini kalian harus memasukkan sendiri nilai tersebut. Dan jika pilihan kalian dan jikalau coder memilih pilihan dua, maka matriks contoh buat matriks contoh yaitu 4 4 2, maaf, dua dua dua, maaf, yaitu hitung matriks 4 kali 2 dan 1 3. Ini sebagai contoh utama, yang mana nanti akan menghasilkan mat vektor diagonalisasi yang akan diperagakan nanti di programnya. Lalu, jika pilihan 3, maka adalah matriks yang tidak bisa diagonalisasi. Karena nilai matriksnya hanya bernilai satu dan nol yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan jika counter memilih K4, 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 maka program akan otomatis menghentikan programnya. Dan jikalau pilihan itu tidak selain angka 1 2 3 dan 4, maka tulis pilihan tidak valid. Lalu dilanjutkan dengan program-program saya. Nah, nanti akan menghasilkan input seperti ini. Oke, sekarang
Saya akan mendemonstrasikannya. Saya akan mendemonstrasikannya dalam Python. Oke, yang telah saya jelaskan tadi, yang di sini dari awal sampai akhir, itu diagonalisasi, hitung diagonalisasi A dengan menggunakan rumus rumus i- matriks P dikali diagonal matriks P lalu dikali dengan inverse matriks P yang mana nanti akan yang mana nanti ketika mat, ketika minus dikali dengan plus maka ini bisa yang nanti hasilnya hanya seperti ini. Ya, ini saja ya. Oke, saja kita demonstrasikan. Di sini saya akan jalankan program utama. Nah, nanti kan ada tulisan sini. Pertama, kita akan menginput K1. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Yang ketika saya jalankan angka 2, maka akan muncul berita baris 1. Bisa baris 1 dengan spasi sebagai pemisah antara matriks 1 dengan matriks yang lain. Jadi contoh 1, 1,2. Lalu di bawahnya kita akan beri angka 4 dan nanti akan munculkan hasil seperti berikut. Nilai eigen yang akan muncul akan seperti berikut. Yang mana hasil dari kaji P, yang mana hasil dari nilai eigennya adalah, yang mana hasilnya eigen itu adalah ini, nilai eigen 0,4 dan 6,4 tadi. Lanjut. Ketika kita berangkat, kita akan angka 2 akan muncul contoh seperti ini. Yang nanti hasilnya seperti ini dan seterusnya. Dan jika kita menjalankan angka 3, maka yang muncul adalah matriks yang tidak dapat diorganisasi. Yang bisa diartikan itu penilaian matriks itu tidak mudah. Sehingga akan terjadi error dari penghitungan matriks itu. Dan jikalau kita ya memilih angka 4, maka program akan mengulang dari awal. Dan jika angka kita memilih angka 5, oh maka terjadi apa? Maka akan terjadi pilihan tidak valid dan coba lagi dan sistem akan mengulang dari awal. Oke, itu dari saya. Oke, itu dari saya. Mungkin sekian dari kami, presentasi kami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, kami hanya manusia biasa, tidak tidak lebih, tidak kurang, hanya memiliki kesalahan yang sangat banyak. Sekian dari kelompok 18 presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.